Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Perkenalkan, nama saya Evan Aldian Pratama dengan NIM C1C024091. Video ini dibuat guna memenuhi tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MAK, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari PowerPoint saya. Materi yang pertama yaitu PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jenis-jenis pajak yang boleh dikreditkan. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keenam yaitu keuntungan karena pengalian harta. Perhitungan PPh pasal 24. PT Amanda di Indonesia memperoleh penghasilan pada tahun 2015. Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha 500 juta, tarif 30%. Di dalam negeri menderita kerugian 100 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar 5 miliar. Berikut ini perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPh. Perhitungan total PKP. Penghasilan dari negara A berupa laba usaha sebesar 500 juta, kerugian usaha di dalam negeri sebesar 100 juta, jumlah penghasilan neto dari 500 juta dikurangi 100 juta sama dengan 400 juta. Jumlah penghasilan itu sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensitas kerugian atau pengurangan yang lain. Materi yang kedua yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh pasal 26 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh. Perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, menghitung angsuran bulanan. Yang kedua, menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang ketiga, menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Yang keempat, PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang kelima, PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Contoh perhitungan PPh pasal 25. Kantor notaris Maimunah dimiliki oleh Maimunah. Tidak kawin tanpa tanggungan.
terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Jakarta sejak tanggal 1 Maret 2015. Peredaran usaha bruto pada bulan Maret 2015 sebesar 60 juta. Norma perhitungan penghasilan itu untuk usaha tersebut adalah 55%. Perhitungan PPh pasal 25 bulan Maret 2015 sebagai berikut. Penghasilan neto bulan Maret 2015 55% dikali 60 juta didapat 33 juta. Penghasilan neto disetahunkan 33 juta dikali 12 didapat 396 juta. PTKP atau TK0 diperoleh 54 juta. Penghasilan kena pajak didapat 342 juta. PPh terutang sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25. 5% dikali 50 juta didapat 2.500.000. 15% dikali 200 juta didapat 300 juta. 25% dikali 92 juta didapat 23 juta. Dijumlahkan sama dengan 55 juta. Angsuran PPh pasal 25 bulan Maret 2015 sama dengan 55.500.000 dibagi 12 sama dengan 4.625.000 rupiah. Ringkasan poin-poin penting. PPh pasal 24 adalah pajak luar negeri atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh terutang di Indonesia. Sementara PPh pasal 25 adalah angsuran PPh bulanan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk meringankan beban dan menjadi kredit pajak akhir tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.